Bab 1196 saatnya memancing satu. Setelah situasi sebelumnya, hari perayaan di Vogel berjalan lancar, dengan pesta umum yang segera berlangsung untuk kebahagiaan warga. Acara yang lebih privat bagi orang-orang berpangkat tinggi di kerajaan ini juga berlanjut selama beberapa jam, setelah pembukaan pawai, hingga perjamuan besar yang berlangsung kemudian di istana kerajaan. Minos dan istri-istrinya menghadiri setiap bagian dari acara ini, terutama memperhatikan perilaku orang-orang yang hadir, terutama mereka yang berpangkat tinggi. Mereka tidak melewatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan anggota keluarga kerajaan dan bangsawan tingkat rendah yang menghadiri acara tersebut. Namun, percakapan tersebut sebagian besar membahas tujuan mereka untuk memata-matai orang suci spiritual di daerah tersebut. Namun setelah sarapan, kelompok mereka tidak banyak mendapatkan hasil dalam mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Sebaliknya, mereka paling banyak menyelesaikan identifikasi setiap bawahan keluarga kerajaan yang hadir di acara itu untuk tindakan mereka yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Jadi, setelah seharian merayakan dengan keluarga kerajaan, kelompok gereja spiritual kembali ke kuil setempat bersama Minos dan istri-istrinya. Baiklah, sekarang setelah kita memiliki informasi dasar tentang target kita, kota ini, dan kekuatan lokal, mari bersiap untuk bertindak dalam beberapa hari mendatang, komentar Minos kepada istri-istrinya saat mereka berjalan di ujung kelompok gereja. Menurutmu, apakah dia adalah pelakunya? Tanya Abi, yang sudah tahu siapa tersangka Minos. Entahlah, tetapi dia tersangka utamaku. Setelah aku menyebutkan Black Plain, dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Namun, kuperhatikan bahwa selama sisa kejadian, suasana hatinya tampak terpengaruh oleh sesuatu, kata Minos sambil menatap Abi. Bisa jadi itu sesuatu yang lain, dan dia tidak terlibat di dalamnya. Namun, aku tidak tahu. Dia tampak aneh bagiku. Tetapi bagaimana denganmu? Dia menatap Gloria dan Ruth. Gloria kemudian berkata, aku melihat beberapa spiritual signs memperhatikan ke arah kita selama kejadian itu. Beberapa mungkin hanya ingin tahu tentang kita, tetapi yang lain tampaknya memiliki sesuatu dalam pikiran mereka. Aku memperhatikan hal yang sama, kata Ruth. Beberapa bawahan bangsawan juga melakukan hal yang sama. Mari bersiap untuk bertindak secepatnya. Jika pihak lain bersalah, mereka mungkin akan mencoba sesuatu juga, kata Minos sebelum kelompok mereka memasuki kuil gereja. Sementara itu, di istana kerajaan keluarga Vogel, Abe sedang bersama stafnya di kantornya saat ini, mengungkapkan masalahnya dengan ekspresinya. Keenam orang di ruangan itu tahu bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan menunggu perintahnya dalam diam untuk menghindari membuatnya kesal dengan masalah atau kemungkinan lain. Setelah beberapa saat seperti ini, dia membuka mulutnya dan berkata, apakah kalian memperhatikan kelompok 4 orang bertopeng dari gereja spiritual itu? Mereka tampak sangat mencurigakan bagiku. Aku tidak tahu, tetapi cara orang itu berbicara kepadaku sepertinya dia tidak takut padaku. Oh. Salah satu pria yang tidak hadir di sebagian besar perayaan hari ini berseru setelah mendengar itu. Tetapi itu normal, bukan? Dia adalah anggota gereja spiritual dari cabang di luar negara bagian kita. Jadi, seharusnya normal untuk tidak takut pada bangsawan setempat. Yang lain yang telah mendengar komentar Minos sebelumnya tidak setuju. Tidak, menurutku yang mulia benar. Ketika dia menjawab pertanyaan sebelumnya, kata-katanya tampak memiliki jejak pembangkangan atau keberanian. Keheningan kembali ke tempat itu sampai Abe menyatakan. Dan identitas mereka sangat misterius. Anggota gereja sendiri tidak ingin membicarakannya karena suatu alasan. Aku khawatir mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari Iron Hair. Tangan mengepal, membuat suara kulit bergesekan, saat keringat mulai terbentuk di sekujur tubuh orang-orang itu. Abe memerintahkan, awasi pergerakan mereka. Pada saat yang sama, cobalah untuk mencari tahu sebanyak mungkin tentang mereka dalam beberapa hari ke depan dan persiapkan rencana tindakan jika ancaman itu menjadi kenyataan. Jika mereka hanya mengejar seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kita, biarkan saja mereka. Jika tidak, kita harus meledakkannya dan mempertaruhkan segalanya pada rencana darurat kita. Orang-orang di sana menelan ludah mereka, berdoa agar mereka tidak perlu melakukan hal yang ekstrim seperti itu. Kami akan melakukan yang terbaik, yang mulia, kata mereka sebelum bergegas meninggalkan kantor itu, meninggalkan seorang pria yang cemas dan mendesah di sana.
Di sisi lain, di kediaman Raja Vogel, pria ini berdiri di samping satu-satunya istrinya, menyeruput segelas anggur saat mereka berdiri di bak mandi di halamannya. Saya merasa Abe tidak menikmati pesta hari ini. Ibu putra mahkota berkomentar sambil memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah Anda khawatir dengan rumor yang beredar? Sang raja menanyai istrinya sambil memasang ekspresi santai di wajahnya. Sang istri mengangguk setuju. Orang-orang jahat mengatakan bahwa putra kita sedang merencanakan sesuatu yang besar dan itu mungkin tidak menguntungkanmu, sayang. Bahkan kudeta telah diusulkan sebagai kemungkinan di antara para ahli intelijen kita. Sang istri mendesah, berpikir bahwa keluarganya berada dalam situasi yang sulit. Itu adalah masalah yang terus-menerus dihadapi oleh para bangsawan di seluruh dunia yang penuh kekerasan ini. Para pangeran dan terkadang putri dilahirkan dengan anggapan bahwa suatu hari mereka akan menjadi pilar negara, pengganti, dan pewaris alami bagi posisi orang tua mereka. Dan meskipun sebagian dari mereka tidak tertarik pada posisi berkuasa, hampir selalu ada orang-orang yang ambisius dan berusaha keras untuk mencapai puncak. Sayangnya, mencapai puncak berarti menggantikan setidaknya salah satu orang tua mereka, sesuatu yang bermasalah di dunia tempat orang tua dapat hidup selama ribuan tahun. Ada risiko nyata bahwa anak-anak seorang raja tidak akan memiliki kesempatan untuk memerintah, yang sering kali menjadi penghargaan bagi anak-anak mereka, bukan diri mereka sendiri. Karena itu, anak laki-laki yang menginginkan kematian orang tua mereka atau bertindak untuk mempercepat kematian mereka bukanlah hal yang aneh, yang menyebabkan kekhawatiran wanita itu. Dan dari apa yang telah diceritakan kepadaku, dia bermain-main dengan beberapa hal yang berbahaya sehingga dia dapat naik ke posisimu. Raja kemudian menghentikan istrinya untuk melanjutkan. Itu tidak mungkin benar, dia tidak akan dapat mempertaruhkan kebaikan seluruh keluarga dan tetap mengkhianati kita. Mungkin, Ratu berkata dengan suara pelan, menyesali bahwa suaminya tidak melihat sifat asli putra sulung mereka. Namun, dia, yang memiliki kepribadian lebih seperti Abe, tidak salah. Aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi keluargaku, bahkan jika aku harus bertindak melawan putraku sendiri. Dia menatap raja, aku tidak bisa kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar kucintai di dunia ini. Bab 1197 Waktu Memancing 2. 3 hari kemudian, saat Minos dan istri-istrinya bersiap untuk bertindak, setelah mulai mengawasi target mereka, seorang kaisar spiritual dari pos gereja setempat mendatangi mereka dengan membawa informasi. Saat ini mereka sedang minum teh spiritual di sebuah toko tempat salah satu bawahan. Keluarga kerajaan setempat datang setiap sore. Di tempat ini, mereka berada di meja di sebelah jendela kaca yang menghadap ke jalan di depan tempat ini. Dan tepat di tempat yang telah mereka kunjungi selama 3 hari terakhir, anggota gereja yang telah berbicara kepada mereka tentang apa yang mereka cari berhenti di samping mereka dengan ekspresi khawatir. Ada apa? Tanya Abi sambil menatap pria itu, yang memiliki ekspresi tidak ramah dan memegang amplop hitam. Minos dan dua istrinya yang lain juga menatap pria ini, penasaran dengan kunjungan yang tidak biasa ini. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan, atau Anda hanya di sini untuk mencari perhatian? Pria bertopeng itu bertanya, menyebabkan orang itu menelan ludahnya dan menatapnya. Penyelidikan yang telah saya janjikan, tentang sikap. Batuk. Dia terbatuk lalu mulai berbicara lebih pelan sambil berjongkok di samping meja itu. Tentang sikap aneh keluarga itu. Kami sudah mendapat hasil tentang itu. Oh, Minos membuka mulutnya karena terkejut. Apa yang kalian temukan hingga membuat kalian begitu khawatir? Apakah seperti yang kami duga? Apakah ada yang salah? Ya, ada situasi yang aneh. Katanya, menarik perhatian keempat orang itu, yang saat itu hanya mulai mengabaikan orang yang mereka awasi. Kaisar spiritual itu lalu menyerahkan amplop hitam itu kepada Minos dan berkata, kami belum dapat menemukan apapun tentang buronan yang kalian cari. Namun, keluarga itu tampaknya telah melakukan beberapa gerakan aneh dalam beberapa tahun terakhir. Penyelidik kami tidak yakin apakah ini dapat memengaruhi apa yang kalian cari atau tidak. Namun, karena cabang kami telah berjanji untuk menyelidiki tindakan aneh oleh keluarga ini, kami akan menyerahkan hasilnya kepada kalian. Sisanya terserah kalian. Setelah selesai mengatakan itu, dia menatap keempat orang itu sekali lagi dan meninggalkan tempat itu secepat dia datang. Namun, Minos dan istrinya tidak terganggu oleh hal ini. Sebaliknya,
Mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke target di toko itu, sementara dia membuka amplop dan membaca informasi yang terkumpul di sana. Minos mengeluarkan suara singkat dengan mulut tertutup, menarik perhatian istri-istrinya. Apa itu? Apa yang ada di dokumen-dokumen itu? Tanya Gloria sambil melihat keluar jendela di samping meja mereka, mengamati ke arah orang-orang yang mengejar mereka. Minos dan istri-istrinya tahu bahwa orang-orang mengejar mereka atau, lebih tepatnya, mengawasi mereka. Bagaimanapun, hal seperti itu sudah diperkirakan akan terjadi, dan lawan-lawan mereka sangat meremehkan kemampuan mereka berempat. Sebagai orang-orang dengan teknik tingkat emas, bakat setidaknya tingkat perak, dan banyak sumber daya yang mereka miliki, mereka memperhatikan 3 orang yang mengikuti mereka setiap kali mereka meninggalkan kuil setempat. Karena itu, Gloria mengawasi orang-orang ini sementara kedua saudara perempuan haremnya mengawasi target mereka. Minos mendengar pertanyaan itu dari istrinya yang sedang hamil dan, seperti istrinya, tidak mengubah fokusnya, seolah-olah dia sedang membaca koran sambil menikmati waktu tenang di toko ini. Dia kemudian menjawab, ada pergerakan abnormal dari orang suci spiritual tingkat rendah dan kaisar spiritual tingkat tinggi dari keluarga ini dalam 4 tahun terakhir. Gereja mencatat pergerakan pasukan tingkat tinggi di tempat-tempat yang menjadi lokasinya jika informasi semacam itu diperlukan dalam situasi yang bermasalah. Karena itu, ketika kelompok investigasi yang menghasilkan dokumen itu memulai pekerjaan mereka menggunakan informasi tersebut dan menganalisisnya sesuai dengan masalah yang dilaporkan oleh Minos. Beberapa orang suci spiritual tingkat rendah sedang tidak menjalankan tugas normal. Mereka, mungkin dalam pengasingan. Namun beberapa dari mereka, ketika mereka muncul di depan umum dalam beberapa tahun terakhir, selalu berada di sisi putra mahkota. Sebelum gerakan aneh ini, salah satu orang suci spiritual ini terlihat bertemu dengan sekelompok orang yang datang dari Kekaisaran Api dan kemudian kembali dengan sebuah kapal penuh sumber daya beberapa hari kemudian, kata Minos dengan nada serius. Kekaisaran Api tidak berbisnis dengan kerajaan musuh manapun. Karena itu, sangat tidak biasa bagi hubungan dagang antara kekuatan dari negara-negara bagian tersebut untuk terjadi. Bahkan lebih jarang lagi bagi seseorang dari keluarga kerajaan salah satu negara bagian tersebut untuk setuju terlibat dengan orang-orang dari kekaisaran. Negara-negara bagian ini adalah musuh bebuyutan, sesuatu yang kembali ke hari-hari purba mereka. Pada saat itu, kekuatan yang sedang naik daun, pemimpin negara yang sebelumnya terletak di bagian tengah Kekaisaran Api saat ini, menyerang 4 kerajaan di utara dan mengambil sebagian besar wilayah mereka. Sejak saat itu, pertempuran yang dimotivasi oleh balas dendam atau upaya untuk merebut kembali tanah yang direbut ini telah terjadi di daerah-daerah ini. Akhirnya, pihak lawan juga kehilangan banyak orang dan mulai membalas dendam serta menguasai sepenuhnya negara-negara musuh tersebut. Karena itu, banyak perang telah terjadi di wilayah-wilayah tersebut, dan kebencian yang dirasakan satu pihak terhadap pihak lain tidak sesederhana itu sehingga kesepakatan dibuat dengan santai seperti yang dijelaskan pada kertas-kertas di tangan Minos. Sesuatu bisa saja terjadi, tetapi pasti ada alasan besar di baliknya. Entah itu risiko atau peluang, pasti ada alasan besar di balik aksi, persaudaraan, antara musuh lama yang biasanya akan saling membunuh pada pandangan pertama. Karena sejarah ini, informasi itu agak aneh dan menimbulkan kecurigaan dari para penyelidik yang memperhatikan catatan ini dan Minos. Di sisi lain, ada situasi baru-baru ini di mana beberapa kaisar spiritual tingkat tinggi dari keluarga itu dilaporkan tewas dalam sebuah kecelakaan saat kelompok putra mahkota sedang berburu. Dia selesai memberitahu istri-istrinya apa yang ada dalam berkas itu. Pembakaran berkas, tanya Ruth sambil memikirkan nada bicara Minos saat mengucapkan kata kecelakaan. Mungkin, apapun bisa terjadi dalam perburuan, tetapi mengingat sejarah meragukan yang dihasilkan oleh orang ini, bukan tidak mungkin ini adalah pembakaran berkas, kata Minos sambil mengingat bahwa dia dan istri-istrinya telah mengetahui tentang rumor lokal. Dunia bawah tanah lokal dan organisasi tingkat tinggi, seperti gereja spiritual itu sendiri, menganggap bahwa Abe Vogel ambisius, siap bertindak untuk mencapai tujuannya. Karena reputasinya ini, banyak yang mengatakan bahwa cepat atau lambat, dia akan bertindak lebih lantang untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Itu, tentu saja, jika ayahnya tidak dengan lembut memberi ruang baginya dengan memberinya tahta. Bahkan, sayap, keluarga kerajaan setempat sudah berpihak pada putra mahkota karena,
Konon, Raja Vogel adalah orang yang lemah dalam hal kepribadian. Dia memiliki kekuasaan. Bagaimanapun, dia adalah orang suci spiritual tingkat tinggi. Tetapi dia konon terlalu baik untuk peran kepemimpinannya. Karena itu, lidah-lidah jahat mengaitkan rekam jejak yang cukup baik dengan Abe. Ngomong-ngomong, ada banyak kebetulan di sini, dari periode ketika masalah kita dimulai dan akhir sekte itu di Albano, kata Abi dengan suara rendah. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Orang itu mungkin tidak tahu apa-apa, atau dia akan terhapus bersama yang lain. Gloria menatap target mereka dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke jalan lagi. Minos kemudian berkata, kita tidak punya pilihan. Kecurigaan kita tidak cukup untuk mengadu domba gereja. Jadi, kita hanya bisa meneruskan rencana kita. Paling buruk, tidak akan terjadi apa-apa. Paling baik, mereka tidak akan tinggal diam dan menunjukkan diri. Bab 1198 Waktu Memancing 3. Dengan kata-kata terakhir Minos tentang masalah itu, ketiga istrinya segera menjadi lebih mendalam saat mereka mulai bersiap menghadapi musuh. Kecurigaan mereka, kebetulan, dan perilaku aneh sebagian keluarga Vogel bukanlah bukti kesalahannya. Setidaknya, ini tidak akan cukup bagi gereja spiritual untuk mengirim kelompok pemusnah dan membebaskan Minos dari para penentang ini. Namun, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat ini tanpa melakukan apapun, menunggu kemauan musuh atau ketidakpastian ketidaktahuan. Mungkin mereka yang telah mengirim orang suci spiritual ke dataran hitam telah menyerah pada gagasan itu untuk selamanya. Atau mungkin itu hanya sementara. Namun, dengan satu atau lain cara, tidak mengetahui apapun merupakan risiko besar bagi Minos dan dataran hitam. Kebenaran dapat membuat mereka mendapat masalah, tetapi dengan pengetahuan tentang kenyataan, mereka setidaknya dapat bertindak untuk mencoba mengendalikan takdir mereka. Dengan ketidaktahuan, mereka akan seperti orang-orang yang tersesat di tengah gurun saat badai. Di mana mereka akan berakhir akan bergantung pada apa yang dipilih takdir, yang tidak berbeda dengan mempertaruhkan nyawa seseorang. Namun menurut pandangan Minos dan istri-istrinya, hanya orang bodoh yang akan mengikuti arah angin. Mereka lebih suka mengalami masa sulit tetapi tetap bisa mengendalikan situasi daripada masa mudah ketika mereka tidak tahu apakah mereka akan berada di tepi tebing atau di tengah lembah. Oleh karena itu, mereka akan bertindak melawan target yang selama ini mereka awasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Abi sambil menyeruput tehnya. Kita akan mengikutinya setelah dia meninggalkan toko ini. Kita akan membuatnya pingsan dan menginterogasinya di gedung kosong di dekat sini. Minos berkata agar hanya orang-orang di meja mereka yang bisa mendengar. Bagaimana dengan teman-teman kita? Tanya Gloria. Ada seorang spiritual saint di antara mereka. Kurasa kita tidak akan bisa menipu orang itu. Ruth kemudian berkata, orang-orang ini berhati-hati. Mereka menempatkan seseorang di level 70, dengan 2 kultivator level 69 untuk mengawasi orang-orang selevel kita. Abi tersenyum dari balik topengnya dan berkomentar. Itu mungkin karena Gloria, mereka menginginkan kekuatan yang cukup untuk bertindak melawan kita jika diperlukan. Tapi itu kekuatan yang besar hanya untuk mengawasi kita. Minos kemudian berkata sebelum menjawab pertanyaan Gloria. Seseorang dari cabang gereja setempat mungkin sudah menjual informasi tentangku. Jadi, orang-orang itu juga bagus untuk itu. Tapi bagaimanapun, mereka pasti lebih peduli pada Gloria. Bagaimanapun, kita tidak punya pilihan selain melihat apa yang akan mereka lakukan dalam situasi itu. Dia melihat sebentar keluar tempat itu. Kita benar-benar tidak akan bisa menipu mereka, dan kita tidak akan menyerah begitu saja. Tapi apakah mereka akan bertindak? Jika ya, kita tidak perlu banyak hal lagi untuk meyakinkan kantor pusat gereja. Dia berkomentar perlahan sambil mendekatkan secangkir teh ke mulutnya. Dan dalam kasus negatif, bagaimana jika mereka tidak melakukan apa-apa? Tanya Ruth. Tidak mungkin, kata Minos. Mereka mengawasi kita dan akan bertindak jika diperlukan. Dan karena keluarga ini mungkin berpikir mereka dapat menghancurkan kita tanpa jejak hanya dengan menggunakan ketiga orang itu, aku yakin mereka tidak akan ragu. Masuk akal, ketika Ruth mengomentari itu, target mereka akhirnya bangkit dan meninggalkan toko itu setelah membayar apa yang telah dikonsumsinya. Melihat itu, orang-orang dalam kelompok Minos juga bergerak, meninggalkan kristal kelas menengah sebagai pembayaran atas apa yang telah mereka konsumsi, dan menuju pintu keluar tempat itu.
Saat mereka berjalan di sepanjang trotoar pusat ibu kota ini, mengikuti jalan yang sama dengan target mereka, musuh-musuh mereka juga bergerak. Kemana mereka pergi sekarang? Salah satu dari dua kaisar spiritual bertanya saat mereka mengikuti di atas gedung-gedung di area itu. Dari apa yang telah kita lihat dalam 2 hari terakhir, mereka akan pergi ke sektor 23 dan kemudian kembali ke kuil gereja spiritual. Orang suci spiritual berkomentar saat dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sejauh ini, mereka tampaknya tidak mengalami kemajuan dalam penyelidikan mereka atau apapun yang mereka lakukan di sini. Begitulah pikirnya sambil menatap tajam ke arah kelompok 4 orang yang hampir sampai ke tempat mereka biasanya kembali ke kuil setempat. Oh, mereka tidak kembali, seru kaisar spiritual lainnya, sudah sedikit lebih bersemangat melihat sesuatu yang berbeda terjadi. Membosankan mengejar seseorang yang mengikuti rutinitas yang sama setiap hari. Jadi ketika orang-orang di posisi ketiga orang ini memperhatikan jejak seseorang, mereka akan bersorak agar orang-orang seperti itu melakukan hal-hal yang berbeda dari biasanya. Dan dengan itu, setelah menyadari perubahan dalam rutinitas keempat orang itu, ketiga orang ini segera meningkatkan kecepatan dan perhatian mereka pada target mereka. Ketika mereka melakukan ini selama sekitar 5 menit, orang suci spiritual akhirnya menyadari bahwa kelompok Minos tidak hanya membuat perubahan arah yang sederhana. Orang itu, dia melihat ke arah seseorang yang tampaknya telah berada di depan kelompok Minos selama ini sejak keempat orang itu meninggalkan kedai teh sebelumnya. Mereka mengejar orang itu, dan orang itu bekerja di area kantor yang mulia. Dia berseru kepada teman-temannya saat jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Apa yang mereka inginkan? Mengapa mereka melakukan ini? Seorang kaisar spiritual bertanya kepada yang lain, saat mereka masih menonton dan mengejar kelompok Minos. Tidak seperti orang suci spiritual yang ada di sana bersama mereka, keduanya tidak tahu tentang rencana AB, tentang apa yang telah dilakukan pewaris lokal ini di masa lalu. Karena itu, mereka tidak merasakan kegugupan yang sama seperti ahli ini. Siapa yang menyadari apa yang akan terjadi pada seluruh keluarga kerajaan jika perintah AB ketahuan? Dia tidak gugup karena kaisar spiritual, Minos, dan istri-istrinya yang mengejar, memiliki beberapa informasi penting. Orang seperti itu tidak, karena semua kaisar spiritual dengan informasi semacam itu telah meninggal dalam kecelakaan. Hanya orang suci spiritual seperti ini yang tidak mengalami hal yang sama, karena mereka lebih sedikit jumlahnya, lebih kuat, dan individu yang relevan dengan keluarga. Yang membuat orang suci spiritual ini takut adalah kemungkinan bahwa Minos dan para wanita itu mencurigai keluarga Vogel. Hanya perlu satu orang suci spiritual tingkat tinggi dari gereja untuk menyelidiki mereka dengan saksama agar semuanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk dan agar akhir dari mereka semua datang. Karena itu, pria ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin pada saat kritis ini, mengingat perintah AB kepadanya untuk menyingkirkan orang-orang ini jika hal terburuk terjadi. Dan tepat pada saat yang menantang baginya, ketika dia perlu membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan nanti, Minos dan istri-istrinya bertindak. Ketika mereka mendekati area yang sedikit ramai, Minos dan istri-istrinya berlari ke arah pria itu sementara tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Minos melumpuhkan kaisar spiritual level 66 ini dengan satu serangan mental dan segera bertindak bersama istri-istrinya untuk menyelamatkan warga negara ini yang jatuh sakit bab 1199-1. Menyaksikan aksi kelompok Minos terungkap, spiritual Saint yang mengejar mereka berhenti sejenak saat dia merenungkan masalah tersebut. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia bertanya-tanya, tidak yakin antara bertindak dan tidak melakukan apapun tentang masalah tersebut. Perintah AB cukup jelas, bunuh musuh jika mereka menunjukkan bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengannya, dengan kejahatannya. Namun, spiritual Saint ini tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu saat ini karena konsekuensi dari tindakan tersebut. Jika saya terlibat dalam konflik dengan mereka dan melenyapkan mereka, ada risiko bahwa posisi keluarga akan menjadi lebih buruk dan kecurigaan terhadap kita akan meningkat ke titik di mana kita tidak akan bisa melarikan diri. Jadi dia melihat satu sisi dari situasi itu. Dan bahkan jika tidak ada yang tahu apa-apa, aku tidak tahu apakah sepadan dengan risiko menarik penyelidikan orang hilang ke kota kita hanya karena seorang kaisar spiritual yang tidak tahu apa-apa. Orang yang dikejar oleh kelompok Minos tidak tahu tentang kejahatan AB dan para orang suci spiritual yang terlibat dalam rencana dataran hitam. Selain itu, karena mereka tahu apa yang terjadi di sana,
akan mudah bagi tim putra mahkota untuk mengisolasi orang seperti itu dan mencegah rencana musuh. Jadi, orang suci spiritual ini tidak dapat membantu tetapi mempertimbangkan alternatif lain. Di sisi lain, membiarkan orang-orang ini pergi setelah bertindak melawan kita dan membiarkan kaisar spiritual ini kembali bekerja juga memiliki bahayanya. Dia mengepalkan tinjunya. Mereka mungkin entah bagaimana membahayakan keamanan istana kerajaan dan akhirnya meningkatkan kecurigaan mereka jika mereka menyadari bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Memiliki orang-orang yang mencurigai kita hidup-hidup bisa menjadi masalah. Bagaimanapun, penyelidikan mungkin tidak menghasilkan apa-apa, tetapi musuh yang terfokus dengan kecurigaan akan selalu menjadi potensi bahaya. Memiliki musuh yang kuat seperti gereja spiritual yang mencurigai Anda sama seperti memiliki wanita yang curiga terhadap pengkhianatan suaminya. Dia akan terus menguji suaminya, dan seiring berjalannya waktu, alih-alih kehilangan kecurigaannya, dia akan menjadi lebih cerdik, dan kemungkinan dia mengungkap rahasianya akan meningkat. Karena orang-orang dalam kelompok Minos berbakat, dengan salah satu dari mereka sudah mendekati tahap ke-8, pria ini tidak dapat menahan diri untuk membayangkan potensi masalah ini. Jika aku membiarkan mereka melanjutkan urusan mereka, mereka tidak akan menemukan apapun. Tetapi apakah mereka akan melupakan apapun yang mereka cari? Dia bertanya-tanya. Jika mereka tidak lupa, bahkan jika mereka akhirnya melupakan masalah itu, mereka akan tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat. Pada saat itu, pengaruh mereka akan meningkat, dan akan lebih sulit untuk menghentikan mereka jika mereka memutuskan untuk melawan kita. Yang paling dikhawatirkannya bukanlah Gloria. Bagaimanapun, wanita itu tidak akan memiliki kecepatan kultivasi yang tinggi setelah mencapai tahap ke-8. Namun, Minos, di sisi lain, dapat maju dengan mudah ke awal tahap ke-8. Minos baru berada di level 61, dan bagi orang-orang berbakat di negara bagian ini atau sebagian besar dunia spiritual, mencapai akhir tahap ke-7 tidaklah sulit. Itu, tentu saja, mengingat dia berbakat. Namun karena informasi yang diperoleh keluarga kerajaan dari tindakan Minos di pintu masuk kuil gereja spiritual setempat, orang ini tahu bahwa pria bertopeng seperti itu pasti sangat berbakat. Siapa yang akan memiliki kemampuan yang kuat untuk menindas mereka yang lebih kuat darinya tanpa bakat yang hebat? Tidak seorang pun. Hal seperti itu akan bertentangan dengan hukum alam. Semakin mengesankan kemampuan seseorang, semakin tinggi pula bakatnya, atau dia tidak akan dapat mengungkap hal-hal seperti itu. Seseorang mungkin berpikir bahwa memiliki teknik dengan kualitas yang luar biasa sudah cukup untuk mencapai puncak dunia, tetapi itu adalah kesalahan yang bodoh. Gulungan emas itu tidak akan lebih dari sekadar harta karun yang berharga untuk dibanggakan jika pemiliknya tidak memiliki pemahaman yang diperlukan untuk mempelajari teknik yang tertulis di sana. Dengan cara ini, pria ini tidak perlu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Minos untuk mencapai level 61. Dia tahu bahwa orang seperti itu berbakat. Namun, Minos sudah memiliki kekuatan yang mampu mendominasi mereka yang beberapa level di atasnya hanya dengan berada di level 61. Jadi apa yang akan terjadi jika dia menjadi orang suci spiritual? Memikirkan bagaimana orang ini mungkin bisa mencapai level 70 dalam beberapa dekade, orang suci spiritual ini gemetar ketakutan. Jika itu terjadi, bahkan jika kita ingin bertarung dengan segalanya, kita mungkin tidak akan dapat menghentikan informasi agar tidak bocor tanpa banyak kerusakan. Bahkan Yang Mulia mungkin kesulitan menghentikan orang ini untuk mendapatkan informasi ini jika kita memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Jadi dia merenung, sudah hampir sepenuhnya yakin tentang apa yang harus dia lakukan. Tidak bertindak di sana tampaknya merupakan keputusan terbaik dalam jangka pendek. Tidak akan terjadi apa-apa, dan keluarga akan dapat hidup damai selama beberapa tahun lagi. Namun, potensi musuh yang hidup jauh lebih besar daripada masalah musuh yang mati. Bertindak di sana mungkin menarik perhatian orang-orang dari gereja, tetapi bahkan penyelidikan oleh para ahli mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Namun, jika Minos bertekad untuk mengejar mereka, maka tidak melakukan apa-apa hari ini sama saja dengan menunggu akhir. Dalam situasi ini, pria level 70 ini memutuskan untuk bertindak. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Jika aku menyadari orang-orang ini punya niat buruk terhadap keluarga, kita akan bertindak. Katanya dengan suara pelan kepada kedua rekannya saat dia bersiap untuk diam-diam memasuki gedung yang dimasuki kelompok Minos beberapa saat yang lalu. Baiklah.
Keduanya segera mulai mengikuti orang suci spiritual ini, takut harus bertindak terhadap anggota gereja tetapi yakin bahwa pasti ada alasan kuat untuk keputusan yang tidak dapat diubah ini. Sementara itu, di dalam gedung kosong yang dimasuki Minos dan istri-istrinya. Kelima orang di sana telah mencapai area yang tampak seperti ruang bawah tanah kosong yang besar, di mana banyak debu terlihat di lantai, dan bau khas tempat tertutup tercium di udara. Namun sebagai kaisar spiritual, mereka dapat mengabaikan tanda-tanda ini dan hanya fokus pada apa yang akan mereka lakukan. Setelah Gloria, Ruth, dan Minos mulai memperhatikan sekeliling, bersiap untuk bertindak jika musuh memutuskan untuk bertindak, Abi mengaktifkan kemampuan bawaannya. Dia membuat kabut biru keluar dari jari-jarinya dan menyelimuti tubuh pria itu. Dia kemudian menggunakan kemampuan pengendalian sarafnya untuk membangunkan orang ini dari pingsannya yang disebabkan oleh Minos sebelum merangsang reaksi untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia merasa bahwa orang seperti itu siap untuk berbicara dan menanyakan beberapa hal mendasar, seperti alamatnya, keluarganya, dan hal-hal penting dalam hidupnya. Mereka akan mengancamnya, jadi penting untuk mengetahui apa yang paling bisa mereka gunakan untuk mengendalikannya. Baiklah, sekarang ceritakan tentang pekerjaanmu. Apakah kamu memiliki kontak dengan anggota keluarga kerajaan tingkat tinggi? Dia bertanya, tidak ingin langsung menunjukkan siapa target mereka. Mereka tidak yakin apakah musuh akan segera bertindak, jadi jika tidak, akan lebih baik untuk merahasiakan kecurigaan utama mereka. Ya, beberapa anggota keluarga kerajaan. Tapi aku tidak memiliki kontak dekat dengan mereka, meskipun aku bekerja dengan staf yang mulia, Abe Vogel. Begitukah? Abi mengikuti isyaratnya. Apa yang bisa kamu ceritakan tentangnya? Apakah dia seambisius yang dikatakan orang? Apakah menurutmu dia akan mampu melakukan sesuatu di luar aturan demi kekuasaannya? Bab 1200-2. Mendengar pertanyaan Abi, pria itu tak dapat menahan diri dan mengatakan apa yang dipikirkan atau diketahuinya di bawah pengaruh kemampuan bawaannya. Aku tidak tahu yang mulia harus menjawab ya atau tidak, tetapi dia mungkin bisa dianggap orang yang ambisius. Dia tampak sangat fokus dalam aktivitasnya dan tidak menoleransi kesalahan. Apakah dia akan melanggar aturan gereja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi? Abi mengulang pertanyaannya. Aku tidak tahu. Kaisar spiritual itu menjawab dengan tulus, sementara tubuhnya gemetar karena mencoba menolak manipulasi yang disebabkan oleh kekuatan Abi. Sementara itu, 3 lawan dari kelompok Minos sudah berada di sekitarnya, diam-diam mengamati area itu dengan beberapa pilar dan cahaya redup. Hanya jendela samping kecil di atas salah satu dinding ruang bawah tanah yang memungkinkan cahaya masuk ke tempat itu. Mereka sedang membicarakan yang mulia. Mata orang suci spiritual itu melebar saat jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat karena kemungkinan apa yang akan terjadi di sana. Dia mendengar suara Abi. Kau tidak tahu apapun yang membahayakan. Tidak, dan siapa yang tahu? Aku yakin ada kaisar spiritual yang lebih dekat dengannya, bukan? Dia terus gemetar saat berkata dengan susah payah. Itu pasti sekretarisnya, tapi orang itu baru saja menduduki jabatannya, jadi bahkan dia tidak akan tahu banyak. Hanya mereka yang di atas level 69 yang akan memiliki informasi sensitif. Dia berkomentar, mengejutkan orang suci spiritual dan 2 pria lainnya dengan kejujurannya dalam mengatakan kebenaran dengan begitu cepat. Apakah dia menggunakan narkoba? Apakah mereka memaksakan kebenaran darinya? Orang suci spiritual memperhatikan kabut kebiruan di sekitar bawahan keluarga kerajaan itu. Sialan, bajingan-bajingan gereja spiritual itu bahkan memiliki seseorang dengan kemampuan yang begitu bagus. Dengan itu, mereka hanya kekurangan kekuatan untuk dapat menghilangkan kebenaran dari seseorang yang tahu sesuatu. Dia mengepalkan tinjunya dan mulai bernapas lebih cepat. Bos, saat rekan-rekannya mencoba memperingatkannya bahwa dia membuat terlalu banyak suara, Minos dan istri-istrinya menoleh ke arah mereka, sudah dalam posisi bertarung. Siapa di sana? Minos bertanya, tetapi dia sudah tahu siapa orang-orang ini. Dia tidak tahu identitas mereka, tetapi dia tahu bahwa orang-orang inilah yang telah mengawasi mereka selama beberapa hari terakhir. Abi kemudian menggunakan sebagian kekuatannya untuk mengakhiri penyanderaan dari mereka dan memposisikan dirinya di samping timnya. Pada saat yang menentukan ini, kedua kaisar spiritual itu ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, tetapi segera pemimpin mereka melangkah maju keluar dari bayang-bayang. Apa maksudnya ini? Apa yang dilakukan gereja dengan menculik bawahan keluarga kerajaan?
Tanyanya, pura-pura tidak mendengar pertanyaan mereka. Minos dan istri-istrinya berdiri hampir berhadapan dengan ketiga pria itu, tidak ada dari mereka yang menyembunyikan wajah mereka, meskipun mereka mengenakan pakaian kamuflase. Pemimpin dataran hitam itu kemudian berkata dengan nada serius, mencoba memaksa orang-orang ini untuk bertindak. Saya menduga bahwa keluarga Anda telah melakukan kejahatan keji. Jadi, tentu saja, kami sedang menyelidiki masalah ini. Mengapa? Apakah Anda di sini untuk berbicara? Kejahatan keji. Kedua kaisar spiritual itu saling memandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi tetapi yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Orang suci spiritual itu merasakan bahwa Minos sedang mencari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok AB, yang dapat mengakhiri seluruh organisasi mereka. Anda membuat tuduhan yang tidak berdasar. Bukti apa yang Anda miliki? Bagaimana Anda bisa bertindak terhadap salah satu dari kami tanpa bukti atau saksi? Dia bertanya dengan nada yang lebih gelisah. Tetapi dia tidak memberi Minos kesempatan untuk menjawab. Saya pikir Anda mencoba untuk menyakiti kami dengan sengaja. Dia berkata sebelum melihat kedua rekannya. Apakah Anda melihat apa yang dilakukan wanita ini? Dia memanipulasi bawahan kami. Dia menatap kelompok Minos lagi, sambil menunjuk salah satu jarinya seolah-olah sedang menunjukkan kepada mereka berdua penjahat paling hebat di dunia. Aku yakin mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka mungkin akan memanipulasi bawahan kita agar mengaku berbohong. Apa? Tidak mungkin. Kenapa? Seru keduanya, menyadari bahwa kekuatan Abi tampak menyeramkan dan kelompok ini mencoba menyabotase keluarga Vogel. Sebuah tombak muncul di tangan salah satu orang suci spiritual itu, dan dia berkata, "Aku merasa kalian adalah musuh keluarga Vogel dan pengkhianat gereja spiritual. Menyerahlah sekarang dengan damai, atau kita harus bertindak untuk membela diri." Oh, Minos membuka mulutnya, senang bahwa orang seperti itu telah memutuskan untuk bertindak. Akan jauh lebih sulit baginya untuk membuktikan keluarga Vogel bersalah jika mereka mengabaikannya. Namun dengan orang suci spiritual ini yang bersedia bertindak, itu menunjukkan semua kesalahan organisasi ini, cukup bagi gereja untuk mempertimbangkan tindakan terhadap mereka. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata sebelumnya dan senang dengan sikap musuh. Mengenai perbedaan kekuatan antara kelompok mereka, dia tidak mengira dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan di sana. Minos kemudian tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan yang sama. Menyerahlah sekarang, dan kalian mungkin bisa menyelamatkan diri. Jika tidak, bersiaplah untuk menghadapi pemusnahan. Kalian telah mengirim Spiritual Saint ke Black Plain, kejahatan yang jauh lebih kejam daripada yang dilakukan oleh Furious Shadows." Saat kedua Spiritual Emperor mengerutkan kening, wajah Spiritual Saint menjadi lebih gelap, dengan dia menyadari bahwa pihak lawan telah mengetahui semuanya. "Kekeliruan, kau gila," teriaknya sambil mengalirkan energinya, bersiap untuk bertindak. "Pertama, aku akan membunuh bajingan ini hanya untuk memastikan masalah yang lebih besar tidak terjadi. Kalian, orang-orang ini tidak mendengarkan suara akal sehat. Jadi gunakan kekuatan yang mematikan. Tidak perlu mengampuni satu pun dari orang-orang ini," katanya saat kelompok Minos juga bersiap untuk bertindak. Minos menatap Abi dan Ruth lalu berkata tanpa menunda, "Lakukan seperti yang kuperintahkan sebelumnya. Tapi jangan ragu, pertarungan ini akan segera berakhir." "Baiklah," jawab keduanya sementara Gloria mengantisipasi untuk melihat perbedaan apa yang akan dibuat Always Up bagi ketiganya saat ini. Efek ramuan itu pada tubuhnya telah berlalu, dan hanya Abi, Minos, dan Ruth yang masih bisa mengalami hal seperti itu. Namun karena perbedaan antara dirinya dan Spiritual Saint itu hanya satu level, dan dia mungkin memiliki teknik yang lebih baik daripadanya, dia tahu bahwa pertarungan itu tidak terlalu merugikan bagi kelompoknya. Bahkan dengan mempertimbangkan bahwa ada dua lawan lain di sana yang, dalam situasi biasa, akan cukup kuat untuk membahayakan mereka. Oleh karena itu, meskipun sedang hamil dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal level dibandingkan kelompoknya, Gloria agak bersemangat dan penasaran apakah mereka dapat mencapai rencana ambisius Minos. Minos melihat bahwa musuh akan menyerang dan berkomentar provokatif kepada Spiritual Saint itu. "Jika kalian tidak menyerah sekarang, bersiaplah untuk konsekuensi akhirnya. Kami akan membunuh keduanya dan memaksa kalian untuk berbicara." Tanpa sepatah kata pun, ketiganya terbang menuju kelompok Minos saat cincin hitam mulai muncul dari tubuh kedua Spiritual Emperor itu. Devouring Art.